Dan saya lihat ternyata itu mobil juga masih masih punya keluarganya gitu. Berarti kan nggak bohong gitu loh. Nah, cerita-cerita di eksepsi itu terbukti semua ini di luar persidangan berkesesuaian. Makanya saya bilang sekali lagi gitu kan. Dibandingkan dengan keterangan Prio yang di terakhir. Adanya lokus kedua, barang bukti Palu. Itu kalau kita menilainya sih ya kalau yang kritis, kita nggak bodoh lah gitu. Kita udah diberikan keterangan bahwa alat bukti itu sudah dibuang di sungai. Kok tiba-tiba bisa muncul di dalam got? Satu itu. Muncul lagi CCTV bengkel di kios. Nah, makanya saya bilang itu apa ya, senjata mereka terakhir ya di situ. Makanya saya yakin mungkin banyak CCTV yang ada di tangan penyidik. Kan terbukti itu kan. Bahwa ada keterlibatan yang lain. Nah, makanya saya berpikir, kenapa sih ternyata ada pengakuan lagi dari Bang LD di podcast, walaupun ada beberapa podcastnya kan sekarang kan udah nggak full tuh kan, ada yang di take down bahwa ada pelaku lain. Nah, Evan selama 8 hari ada ditangkap itu kan tidak diapa-apain. Kalau saya berpikirnya, kalau Ririn aja sama Prio yang Kak Sil bilang tadi yang kita lihat juga, itu jidat Ririn benjol, ya kan? Kaki diperban dua-duanya tuh, gitu loh. Nah, sedangkan Evan tidak. Kalau saya pribadi berpikir, oh berarti ini ada sesuatu gitu loh. Karena kita ini sebagai pelaku misalkan ya, itu nggak mungkin kita mau ada yang ditutup-tutupin, itu nggak mungkin gitu loh. Cuma di kasus ini yang saya sayangkan, kenapa tidak adanya pengembangan dari awal? Seharusnya dari handphone bisa diekstraksi. Apalagi Evan disuruh pulang dibebaskan, tapi handphonenya dijadikan barang bukti. Di situ saja dari awal kita bisa tahu di mana letak posisi HP-nya si Budi. Kalau memang itu dipegang sama pelaku lain gitu. Makanya yang dibahas tadi sama Bang Bra ya ini semua skenario. Tapi kan di framingnya sedemikian rupa. Iya, Semuanya dilimpahkan ke Ririn. benar juga itu Bang. Seharusnya kan Nah, Bang, Ririn waktu Bang Ari, seharusnya kan pada waktu itu Bang, waktu Evan diambil keterangan sama pihak polisi ya kan, yang 12 yang 8 hari itu dia di dalam kantor polisi itu, seharusnya kan bisa dikembangkan itu posisi sebenarnya HP si Budi itu di mana, siapa yang menguasai kan gitu kan, dilacak Bang, seharusnya kita kan. ini ya Bang ya, Bang Bray, kalau kita ditangkap polisi itu nomor satu itu handphone itu langsung direbut pasti. Iya, iya benar benar. Ah, Nah, benar yang Babang bilang nah, itu. kalau misalkan dari awal itu Evan dikulik sedemikian rupa, itu sudah terbongkar semua. Makanya saya bilang, kenapa Iya. ada Bang Eldi bisa mengucapkan bahwa ada screenshotan foto dari CCTV yang memperlihatkan ada 4 orang di situ. Dan dijelaskan sama Bang Eldi postur tubuhnya, gitu loh. Tapi Iya. setelah Pak Tony, setelah ya mungkin ya kalau ini pemikiran bodoh saya, ini narasi saya, ya kemungkinan dengan Evannya dibebaskan, nah itu tadi untuk menghilangkan ini tadi nih, BAP yang ada foto 4 orang. Masa sidik jari seorang Inafis, sidik jari itu ada lebih dari 2 orang loh. Dan Bang Eldi juga bilang ada 25 sidik jari, bahkan ada telapak tangan di tembok itu kalau nggak salah. Lah kemana? Sedangkan tim Inafis itu 2 hari atau 3 hari bekerja mereka. Yang kita dapatkan info baru-baru ini kan ada teman-teman juga kan ketemu sama Pak Tony bahwa memang ada pemalsuan dokumen di dalam kasus ini gitu kan. Nah berarti kan udah ada obstruction of justice berarti kan dari handphone. Nah itu yang harus kita nggak bisa terima gitu loh kalau proses hukumnya seperti ini gitu. Justru keterangan-keterangan Prio yang di eksepsi itu berkesesuaian dengan
berita-berita yang kita dapatkan di luaran persidangan. Makanya saya tidak pernah mempercayai keterangan Priyo yang terakhir. Karena apa? Keterangan Priyo terakhir mentok di kios keterangan dia. Coba kita runut lagi ke belakang dengan BAP lah atau dakwaan. Itu berantakan semua waktu-waktunya. Justru mereka ada di dua tempat yang berbeda di jam yang sama. Karena mereka sudah kehabisan skenario itu tadi. Apabila mereka ingin membangun skenario baru, seharusnya mereka rubah lagi nih. Mereka buat detail lagi skenario baru ini. Tapi dengan waktu yang tidak memungkinkan ini tadi, mereka tidak mampu gitu loh. Mereka sudah kewalahan. Setelah Priyo membacakan eksepsi di depan majelis hakim dan itu diserahkan kepada hakim, ini mereka semua udah kocar-kacir dari pihak aparat penegak hukum juga. Disitulah prosesnya adanya bond, di bond sekian kali. Nah, Priyo ini kan karakter orangnya katanya dia ini kan mau disuruh apa aja kalau yang penting duit. Nah, berkesesuaian tidak? Pada saat mereka ketemu Aman Yani di Kulcim, diberi uang 1 juta sama plus handphone. Ditambah lagi setelah kejadian, setelah terjadinya pembunuhan itu tadi, dijanjikan 100 juta. Kalau Priyo pada saat ini megang duit 100 juta di dalam penjara, saya nggak yakin. Makanya saya pertanyakan, hubungan Priyo dengan pihak keluarganya itu seperti apa? Dari awal Priyo masuk ke dalam penjara, ditangkap, sampai adanya pengakuan Priyo itu baru dibesuk Priyo. Bayangin. Diurus apa enggak kira-kira? Setelah datang, kalau saya berpikir, oh berarti jangan-jangan nih ya, analisa saya, jangan-jangan yang 100 juta itu sudah sampai itu. Makanya dialihkan, dirubah semua, menjatuhkan Pak Tony, bahwa itu semua Pak Tony yang nyuruh loh. Pak Tony yang nyuruh dari mana? Mereka tulis, mereka bacakan di persidangan tuh Pak Tony belum jadi pengacara mereka. Disitulah kelihatan jelas gitu loh permainan-permainan mereka. Dan itu 2018 saya melihat orang-orang kasus-kasus seperti ini gitu loh, yang ada di dalam penjara itu seperti apa. Makanya saya bisa pastikan, saya meyakini bahwa apabila ada orang-orang yang dikriminalisasi, ini kan karena viral aja. Kalau nggak viral nih nggak bakalan kita tahu gitu loh. Ya, yang selama ini yang nggak viral-viral ini kita nggak pernah tahu kan. Di mana mereka melakukan perlawanan itu? Pada saat di persidangan. Tapi kembali lagi, berani atau tidak majelis hakim untuk memutuskan itu? Kalau hakimnya berani dengan keterangan eksepsi dan dengan barang bukti, alat bukti semua itu sebetulnya udah bisa ditolak lah itu dalam apa itu namanya, pembelaan dari pihak pengacaranya Ririn. Itu sudah runtuh semua. Tapi apa majelis hakim? Mengambil keputusan atas dasar keterangan Priyo. Kan aneh. Coba dirunutlah dari keterangan Priyo tadi, yang di terakhir ini sesuai nggak dengan di awal mereka jam pukul sekian sudah ada di hotel. Nah, di skenario kedua ini mereka mau menguburkan segala macam. Cukup waktunya perjalanan mereka dari TKP ke hotel itu berapa jam? Setengah jam, 1 jam. Kan udah tidak berkesesuaian semua, tapi disesuaikan sama mereka. Lah Priyo juga ngaku loh bahwa ada keterlibatan Aman Yani. Tapi apa dipukulin? Itu yang sangat saya sayangkan. Kenapa penyidik tidak adanya pengembangan di kasus-kasus seperti ini? 2012 di Bandar Lampung, salah satu keluarga jauh saya ya, hampir sama kasusnya dengan seperti ini. Tapi
saya sebagai pihak korban, saya mencari investigasi. Saya meyakini bahwa ada pelaku lain, tapi kenyataannya apa? Tidak. Makanya saya bilang kita sekarang ini udah nggak bisa kita berharap pada keluarga korban. Maksud saya keluarga korban di sini keterangan Bu Teti ya. Bu Teti sudah mencabut keterangannya bahwa yang saya alamin, yang saya lihat dulu ya hampir sama kasusnya dengan ini, dan hanya satu orang pelakunya gitu. Sedangkan investigasi saya dulu di Bandar Lampung itu ada beberapa orang di malam kejadian yang tidur di TKP gitu. Jadi itu yang sangat saya sayangkan, yang saya soroti, kenapa tidak adanya pengembangan di kasus ini gitu loh. Sama dengan di kasus dulu pembunuhan di Bandar Lampung juga seperti ini gitu loh. Nah, saya tidak mau bergelut lagi. Kenapa? Karena itu tadi dari pihak ibu orang tua korban ternyata sudah disantuni gitu loh. Siapa yang menjembatani? Ya dari oknum-oknum itu tadi. Sudah diberikan santunan, suruh terima. Ya udah, mau bilang apa kita? Makanya ya kalau saya pribadi ya nggak menutup kemungkinan di kasus ini juga ya seperti itu gitu. Saya bicara nggak pernah nih saya ngada-ngada. Saya bicara fakta, apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya rasakan. Makanya di dalam kasus ini banyak hal-hal baiknya, banyak pengacara-pengacara yang bermunculan, kayak Kak Sil, tanpa adanya bayaran. Kita berkumpul di sini ngobrol sampai pagi, dari malam sampai pagi itu apa sih? Karena ketukan hati kita ada di sini. Dan saya berpikirnya sudah terlalu banyak orang-orang yang dijadikan kambing hitam seperti ini, hancur masa depannya gitu. Kalau dibilang framing Ahmad Yani sudah meninggal, siapa tadi yang saya bilang tadi? Siapa yang menyebar framing itu sendiri gitu kan? Justru Ruslandi mau nyamperin ke gudang kosong itu jauh-jauh hari saya sudah bilang bahwa ini nanti ada bakalan muncul framing kalau Ahmad Yani sudah meninggal dan ditemukan kuburannya. Oh, ternyata di depan rumahnya mantan istri Ahmad Yani itu yang mau diiniin, tapi untungnya aja nggak boleh kan? Nggak boleh juga bukan menutup kemungkinan di situ ada Ahmad Yani. Nah ini Kak Sil kemarin yang saya dengar juga, Kak Sil datang ke TKP, izin ke Polsek, izin ke Haji Muhaimin. Nah mereka mempertanyakan kan, apa legal standingnya? Loh kemarin keluarga korban yang jauh itu ngacak-ngacak loh, ngacak-ngacak TKP loh. Nah, Ada yang bersuara, yang jauh mana? Jauh kali. yang jauh kali Kak J. Yang jauh kali itu ya. Ya tapi yang Iya. dekat rumahnya itu, iya. Itu kan dia ngacak-ngacak terus tuh dari TKP 1, TKP kios ya kan, dobrak lah. Apa? Ada apa gitu? Mengundang sejumlah konten kreator untuk memperlihatkan itu. Nah, kita sudah sama-sama tahu lah. Sebut aja namanya. Mau dibangun framing seperti apa? Namanya botak. Oh itulah porong. Macam mana lagi rong. Aduh. Dia yang nggak berkenaan, dia yang menggonggong. Aduh. Ajab kita. Lucunya gini lagi Kak J ya. Ada beberapa pengacara ya yang bilang gini, oh dalam kasus ini bisa dong berarti nanti apabila saya menemukan klien saya melakukan pembunuhan, sudah itu suruh bilang aja, teriak nama orang lain. Gak semudah itu. Kita ini sebagai tersangka udah digebukin sama polisi, udah ngomong, udah jujur ya. Ya udah, kalau memang kita ini pelaku, mau teriak-teriak di persidangan. Ya intinya begini tuh Ri, mau kita sebut pun nama 100 kependudukan orang itu, ya kan? Kalau polisi itu kan bukan orang yang bodoh seharusnya. Dia cari kalau memang ada keterlibatan, dan kalau itu tidak terbukti, makin parah hukuman kita, betul nggak?
Bener, masalahnya di kasus Masalahnya ini, Kak. ini di kasus ini orangnya disembunyikan. Nah, makanya di kasus ini masalahnya mau atau tidak gitu loh. Ya kan memang dari awal kan sudah disembunyikan gitu loh, dihilangkan gitu. Tapi untungnya aja masih ada CCTV 0501 itu. Kalau dulu kan wewe gombel yang suka menyembunyikan kan. Ini wewe apa ya? Wewe apa Bang Reang? Wewe gombal nih. Tuyul botak. Aduh. Entahlah. Nah, pokoknya mau begini aja. Yang selama ini kelompok kita bisa dianggap membela para pembunuh, ternyata setelah ada kerja nyata Kasil dan tim kita ini, ya kan fakta bahwa kita tuh mendukung korban, tidak hanya keluar-keluar di Komal, asli kita membela korban, termasuk adanya Haji Sahroni, yaitu Haji Muhaimin, itu korban yang asli. Berarti kita kan peduli dengan korban. Bahkan keluarga korban sendiri minta dukungan ke kita untuk terus menyuarakan keadilan, untuk mengungkap pelaku lain, karena dia juga meyakini ada pelaku lain selain dua orang itu. Dan mungkin Bang Reang juga ngedengar dari mulutnya Pak Haji Muhaimin langsung kemarin ya kan, Bang Reang, Kak Sil, teman-teman yang lain, Bang Pepe. Apa sih Iya, dasarnya saya Haji ngerekam. Muhaimin itu apa namanya masih percaya bahwa ada pelaku lain? Pasti dari CCTV 50501 kan? Iya, malah Haji Muhaimin itu kemarin tuh ada tuh rekamannya sama saya tuh, udah saya kasih ke grup. Haji Muhaimin itu bilang sebelum para pelaku ini ketangkap, ada pernyataan dari seseorang botak itu bahwa berkas-berkas kayak SHM apa semua surat-surat penting sudah dibuang di Kali Cimanuk, padahal pelaku belum Belum tertangkap. ketangkep. Dicatat itu sama Haji Muhaimin. Itu kan saya taping di bawah Bang Reang kemarin di roomnya Kadara kemarin. Tanyakan coba langsung kepada Haji Muhaimin masalah surat-surat itu tadi. Dan itu langsung dijelasin tuh langsung itu. Nah kok bisa tahu Makanya Haji pertanyaannya? Muhaimin sampai sekarang minta dukungan ke Komal-Komal yang menyuarakan tadi tuh ada pembunuh lain, kecurigaan, mendukung banget ini. Bahkan Haji Muhaimin selalu mantau di Komal-Komal kita, bahkan dia minta dukungan terang-terangan. Makanya kemarin tuh Haji Muhaimin tolong dampingi Pak Effendi, Effendi Kasil, katanya nanti saya ke tempatnya Kasil dengan Pak Pepen. Itu kan berarti dia memang perlu dukungan secara moral baik secara hukum untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya itu siapa. Begitu. Jadi kita sangat apresiasi dengan Kasil yang mana jauh-jauh dia benar-benar menginvestigasi bagaimana sih lokasinya, gimana sih, Bang Reang, begitulah. sayang, saya mau nanya atas laporan Haji Muhaimin yang masalah waris sama adanya pelaku lain itu ditanggapi nggak? Sudah sampai mana Sudah prosesnya? Bang, itu kemarin kalau diobrolin sih sudah di disposisi, intinya sudah tinggal dilaksanakan karena sekarang Kapolresnya kayaknya lebih enak. Bahkan kalau yang mau ngusut ke orang-orang itu lagi akan ditolak sama Pak Pepen. Ini udah disposisi, maksudnya udah tinggal bergerak aja. Makanya kemarin juga kita santai-santai aja, ketawa-ketawa aja. Cuma yang nangis terus tuh Haji Muhaimin. Terharu ada rekan-rekan yang datang mau membantu gitu aja sih. Karena Pak Haji Muhaimin merasa sendirian gitu, dikeroyok oleh kelompoknya itu buta. Jadi ketika ada yang membantu dukungan kan sedih, dia terharu, senang, sedih, bahagia.
Kasil udah dianggap saudara, kita juga dianggap saudara. Jadi malah udah Kasil bersatu aja sama Pak Pepen, tolong bantu saya. Dan Pak Pepen itu pro bono bantu Pak Haji Muhaimin tuh, nggak ada bayaran. Itu yang ngomong begitu Haji Muhaiminnya sendiri, bukan Pak Pepennya. Jadi yang tradisional itu ya pihak sebelah, yang membela pembunuh siapa? Kita membela korban, udah jelas. Ya kan? Betul, betul. Oke. Kebetulan rumah Haji Muhaimin itu dekat dengan mertua saya, bahkan Haji Muhaimin juga tahu dengan mertua saya. Oh itu je, Bang Rangga, menantunya Lurah Diro, betul sumpah. Aduh je, bukan orang jauh, tolonglah dibantu je. Udah tenang aja. Nah, makanya kalau ada apa-apa, misalkan saya yang sana ke rumahnya Haji Muhaimin, saya meluncur kalau disuruh kasir, asal ada kebutuhan apa gitu, perlu apa nggak apa, atau perlu data nggak apa, saya merapat ke sana. Tenang, Demi Bang, ya. perjuangan. Kan Nanti KJ telepon. Tenang ya. Jangan diungkap terlalu formal sekali. Ini Sabar, kaos sabar. kuning nih, berbahaya kaos kuning. Sabar ya. Jalur langit aja, jalur langit. Aduh Pak Tony, gimana saya kasus judi, katanya kena itu TikTok, langsung kabur saya. Bukan, abang merokok. Bukan masalah bilang itu, abang merokok. Merokok di komalnya kena lah dia. Mengkonsumsi zat katanya. Jadi kali itu kampungnya sebelah dengan saya, dekat. Bang Reang, Ya. habis yang ke hotel itu kemana aja lagi Bang semalam kemarin itu Bang? Dugem dia, dugem. Ya, lokasi lain lagi apa itu Bang yang dikunjungi Bang? Apa bengkel Nggak tahu. itu apa tempat itu potong palu ada situ ke situ Bang? Enggak cukup waktu Bang Mas Bray. Datangnya ke bengkel motor yang sebelah aja, bukan Haji Basar Om. Oke, Kak J kasih tahu nih. Tibanya Kak Sil, mereka duduk di kafe. Habis itu ke hotel. Setelah di hotel, mereka langsung menuju TKP. Waktu itu udah sore ya, sore hari. Oke. Nah, di situ mereka kepingin masuk ke TKP 1. Nah, ternyata di TKP 1 itu tidak bisa dimasuki karena kuncinya dengan alasan dengan Niko. Nikonya sedang keluar kota. Tetapi kalau ke TKP 2 kuncinya ada dengan si Jul, seperti itu. Nah, mereka pergilah ke TKP 2. Seperti itu. Itu sebentar aja karena mereka merasa memang gak ada apa-apa di TKP 2 itu gitu. Nah, kembalilah ke hotel dan menceritakan untuk besok pagi di pukul 9. Oke, di pukul 8 itu apa namanya, Pak RT udah standby ya, udah buat live juga di situ menunggu kedatangan mereka dari hotel menuju TKP, seperti itu. Nah, di saat itu kedai atau ialah warung yang di belakang, pas di belakang itu tutup, tetapi kios handphone itu buka, seperti itu, buka. Nah, tapi karena Pak RT tadinya mau menunggu mereka, Pak RT tidak tidak mendatangin Bu Rohimah untuk meminta kunci, menunggu Pak Pepen dan kedatangan rekan yang lain. Setelah mereka datang ke TKP, ada beberapa jam ya Bang Reang. Nah,
ternyata warung yang handphone itu, warung yang di belakang itu ditutup. Begitu, warung belakang itu ditutup. Nah, ditanya sama Pak Pepeng, kenapa nggak diminta tadi kuncinya? Lah tadi ini warung buka, saya menunggu tim lain datang, baru saya sama-sama meminta kuncinya gitu. Nah, dicarilah lagi ke kios handphone begitu. Nah, kios handphone juga antara buka dan tutup, iya kan Bang Reang? Betul nggak Bang Reang? Ya intinya mah betul, intinya mah Niko tuh nggak boleh lah kita masuk ke TKP 1. Nah, ternyata mereka seperti orang yang mau berondok gitu di bawah steling, itu nampak jelas ya gitu. Tapi di TKP itu rumah itu dalam keadaan yang memang Silpi sendiri tahu, itu boleh ditanya Kak Silpi karena Kak Silpi langsung yang membuka gitu, membuka pintu tersebut. Tapi dalam keadaan agak sedikit menganga ya Bang Reang gitu. Nah, baru mereka itu Pintunya nggak terkunci lah, Iya, pintunya nggak kekunci Kak Ji. nggak terkunci. Pintunya nggak. tidak ada pendobrakannya. Kalau didobrak itu Tidak kan ada. didobrak ya gitu, didobrak Nggak ada paksa gitu, dobrak. itu nggak ada. Tuh. Nggak Nah, ada. setelah itu mencarilah mereka apa yang mereka butuhkan di dalam TKP seperti itu. Setelah dari TKP 1, mereka menuju rumahnya Pak Muhaimin. Seperti itu. Ya itu lama di rumah Pak Haji Muhaimin itu lama. Dan jauh itu di dekat mertua saya di daerah sana, Aloran. Itu katanya Nelson mau ngasih CCTV. Ya sabar ya Bang Reang. Enggak, kalau ngasih kan saya yang nyari orang CCTV-nya suruh masang. Ya kan udah dibisiin nama ini, sabar dulu. Karena itu yang kita Haji Muhaimin takutkan kan. tuh orang hebat itu. Orang hebat Haji Muhaimin tuh. Kerjanya juga di luar negeri terus dulu. Jadi mobil Pinter tuh bahasa Inggrisnya. Bang Reang, mobil sedan itu kemana Bang Reang? Yang sedan yang dibawa ke hotel sama Siri itu yang mogok itu. Sekarang di mana itu posisinya? Itu warna Nggak biru tahu itu tuh, ya? Bang. Saya Warna mah- biru ya? Saya mah Iya. nggak tahu karena saya nggak ikut masuk. Kak Ji warna Iya, warna biru. biru. Warna biru telentang di situ di rumah itu beserta Bukan, motor. Itu kijang. Kijang, katanya kijang yang di dalam. Kijang yang Saya dibawa nggak ikut masuk. Iya. Karena saya ngamanin mobilnya Pak Pepen sama mobilnya KJ, takut ada KJ kasir, takut ada yang apa-apa. Nah, cuma saya diberondong terus tuh sama anaknya butak, lagi-lagi ngambil polisi. Ya udah sih panggil aja semua. Saya menjaga mobil di sini, takut ada yang ngapa-ngapain. Kasil Nelson dengan satu saudaranya. Ya. Darah. Sama Enggak, darah temennya. memang orang Indramayu. Gimana, Hazel? Bang Kevin nggak ikut. Enggak. Oh. Berarti yang TKP 1 itu di mana itu tuh, Bu? TKP 1 itu di rumah tunggal itu, di rumah yang ada walet. Oh. Yang nggak jauh sih antara TKP 1, TKP 2 tuh Dua paling nggak jauh. 400 meter. Itu tuh jam-jam krusialnya itu jam berapa ya? Jam 10 malam. Jam 10 malam di daerah situ udah sepi kah orang? Belum, itu dalamnya ramai itu sampai pagi 24 Oh, jam masih ramai. ramai. Kok bisa ya? Nah, di belakang Orang di rumah situ korban, kok di belakang rumah Iya, korban masih. itu banyak rumah-rumah penduduk. Itu padat penduduk.
tempo hari saya pernah nanya sebenarnya kondisi rumahnya seperti apa sih gitu, apa nggak terdengar teriakan orang cekcok gitu atau gimana gitu. Sempat Oke, ketemu di situ. oke, pertanyaannya seperti oke, terima kasih. Mungkin Kak J bisa menjawab tanpa ada Kak Silvi ini ya. Karena Kak J minta memperlihatkan tingginya bangunan seperti itu. Nah, liku-likunya bangunan seperti itu, Ajel. Nah, di mana mereka tuh diletak, ditanam atau ditimbun itu dengan ketinggian rumah yang cukup tinggi ya. Arti kata ada kedap suara di situ. Kedap suara salah satunya. Nah, yang kedua, di saat itu menimbun, itu dia masuk ruangan lagi, seperti ruangan kamar gitu. Kamar. Itu nggak nampak kalau ditimbun-timbun aja mayat itu nggak nampak itu Ajel. Kita misalnya ada itu mayat kan, kita masuk juga ke situ tuh. Itu ada lorong kanan dan lorong kiri. Yang lorong kanan itu walet, yang lorong kiri itu yang timbunan mayat, ya kan darah ya. Seperti itu. Oh iya, Ini kalau kan- gedung walet itu memang dengan bangunan tembok tinggi ya kalau dan itu leluasa ya. Berarti rumah connectednya ke situ, maksudnya damping-dampingan atau sebelahan apa gimana dengan Di connect dia, connect. Ada pintu gitu. Nah, itu banyak pintu-pintu. Itu banyak pintu-pintu. pantesan ya, begitu rapi, leluasa, santai banget jam 10 itu masih sore gitu. Tapi kalau kalau di- di depan itu Ajel, itu yang kita curigakan adalah pintu yang dimana Bang Reyang jaga semalam tuh, pintu besi belakang. Mereka dari situ. Itu tembusnya langsung timbunan mayat itu. Kalau dibuka pintu itu ya. Oh, gitu ya. Betul itu. Itu apa kayak tembok gitu, tembok gitu dia. Baru ada jalan. Kalau tembok itu sebenarnya jalan menuju ke kota. Kalau itu mobil satu masuk, tapi kalau yang satunya lagi itu satu motor aja gitu. Boleh masuk, keluar masuk gitu. Yang tempatnya Rohema Bang Reang. Kan mobil nggak bisa itu kan? Kalau belok kirinya itu bisa tembusnya Karang Turi gitu. Iya, Karang tapi Turi. kalau ke kedenya Itu dari belakang nih. Iya dari belakang. Kalau ke kedenya kan nggak bisa itu ya mobil ya. Ke kedenya juga Nggak bisa kalau ke rumahnya Roima nggak bisa. Mobil cuma nyampe situ aja. Kalau Kan ada di yayasan depan di itu belakang. Ajel, itu kelayak ramai. Itu enggak. Itu jalan Sedangkan umum, anak jalan besar. pertamanya aja, anak almarhum Haji Saroni meninggalnya di depan rumahnya itu tabrakan. Saking kencangnya kan kendaraan berarti. Iya. Ya intinya mah posisi rumah tuh strategis lah. Rame itu nggak mungkin jam 10 nggak ada orang, jam 1, jam 2, Iya, jam makanya 3 saya juga. bingung gitu. Jadi Rame. sepertinya kayak apa sih rumahnya gitu, kok bisa masih siang lah ya jam 10 mah gitu. Apalagi kondisi di kota istilahnya belum Terus belakangnya itu kan kontrakannya Haji Saroni semua itu. Para 15 pedagang. pintu. Oh, Para Iya, di pedagang situ itu. ngumpul pas di belakang rumah, itu. Tapi kalau nggak kedengaran ya pantas lah, rumahnya tinggi terus pintunya rapet itu yang belakang. iya, terus katanya kalau untuk pribadi mereka sendiri jarang bersosialisasi ya, kalau untuk keluarga mungkin ya. Jadi orang tuh kayak seperti semuanya baik-baik aja tanpa ada curiga gitu. Kalau katanya bersosialisasi, maaf nih, Kak J agak membantah karena semalam Kak J melihat sendiri ya. Untuk ke-15 pintu sewa rumahnya itu tidak dipatokkan pembayaran Hajel. Kalau kita punya rumah sewa itu kan kita patokkan tuh per tahun berapa gitu ya. Ini satu rumah ada yang 1,5 juta loh. Ibaratnya hanya menumpangkan saja untuk mereka para itu perantau semua, itu pedagang itu perantau. Iya. Seperti itu. Ah, itu berarti, kita langsung- berarti, nah dari situ aja kan orang Jawa udah katanya. menjadi apa ya, udah jadi satu penggiringan opini untuk mengarahkan bahwa si korban ini gitu
ya bisa dikategorikan nih orang-orang yang arogan lah atau gimana. Itu bisa jadi ya. Makanya saya bertanya karena saya pernah mendengar di bahasan pertama mungkin di saat saya berada di abang-abang sini juga gitu. Mungkin beda rumah aja sih gitu. Jadi katanya kurang bersosialisasi gitu. Terus dengan kondisi rumah yang di pagar tinggi mungkin iya gitu ya. Jadi orang itu Tidak di bisa pagar melihat. tinggi, tidak di pagar Oh, tinggi. oke. Tidak Itu di pagar pagar tinggi. tidak ukuran sedada ya, di bawah dada ya, di bawah dada itu. Kalau untuk ukuran laki-laki. Ada rumah mewah itu kan memang habis ya gitu. Ini enggak, ini tidak. Terkecuali ada satu Cuma pagar kalau di itu belakang nggak ada yang Saya untuk pagar. mobil. kalau nggak bertanya kan hanya sekedar kabarnya, hanya sekedar katanya. Sedangkan ibu Ya, kan pernah betul. lihat langsung ke sana ya. Bukan, tidak pernah melihat, tetapi kita mengiringin mereka ke sana. Arti kata kita Iya, buat maksudnya buka secara video tidak langsung kan live, ibu live. melihat kondisi TKP kan walaupun istilahnya ibu tidak masuk ya entah dari luar ataupun dari jauh. Benar. Kalau belakang nggak ada pagar, langsung tembok tapi tinggi gitu. Nah, karena itu Tembok rumah. sarang walet ya. Jadi memang kondisi seperti itu di daerah Cirebon pun sama ya untuk kondisi sarang walet pasti begitu. Iya tinggi. Dan itu mengerikan banget sebenarnya karena memang di saat di apa-apain pun nggak bakal ada yang tahu dan nggak bakal ada yang Tapi nolong gitu itu karena udah tertutup. Pamnya Tapi di sini ada pamnya pintu masih itu loh. jalan itu. Pamnya masih jalan kemarin tuh para kontrakan tuh ngambil air tuh pakai ember apa tuh di belakang rumahnya Pak Haji. Kasihan ya. Aduh. Nah itu yang mengambil sewa rumahnya masih kalau dia mengatakan keluarga, kalau Kak J sendiri mengatakan dia bukan keluarga ya, tetapi ada salah satu keponakan juga ikut serta untuk mengambil uang kontrakan tersebut. Nah sekarang uang kontrakannya ngalirnya ke siapa Bu itu? Kalau dilihat kemarin dari kwitansi itu yang menandatanganin Niko, keponakan dari almarhum istrinya Haji Saroni, bagi dua dengan Rohima, begitu menurut penjelasan dari Jadi sekarang semua kekayaan harta benda itu hak warisnya jatuh kemana itu? Memang itu Pak Haji sama ya. sekali tidak punya saudara lain gitu, adik kakaknya seperti itu. Tidak ada yang mengurus itu itu. Bu. oke, itu sekarang sedang dalam pelaporan Proses. seperti itu. Ya, proses pelaporan begitu mengenai tentang Itu hak ahli berkasnya ada waris. dikasih semua itu. Dikasih semua. Nah, ini aja kan kalau tidak diuruskan ya gitu. Itu kan butuh orang yang punya keberanian juga untuk mengurus gitu. Kita nggak pernah tahu nanti endingnya ada di mana ini kayak kekayaan orang-orang yang udah nggak ada ini gitu. Jadi harus tersaru atau istilahnya ya ngarahnya ke orang-orang yang memang berhak gitu ya, entah keluarganya ataupun saudara-saudara dari korban tersebut gitu. Takutnya kan dikuasai sama orang lain gitu juga kan bisa jadi ya Pak. Kalau Kak J melihatnya seperti ini tuh, Angel. Karena kan kita melihat TKP ya, walaupun dari live begitu ya, di saat mereka itu datang begitu. Nah, ada salah satu Intinya mah ahli waris asli mah ya Haji Muhaimin lah karena adanya dia. Adiknya dari Bapak Saroni itu. ya, Saroni. Iya. Siapa namanya? Haji Saroni dan Haji Muhaimin itu abang beradik. Ada kakak Jadi berapa saudara mereka? bapak lain ibu. Satu bapak lain ibu. Oh, satu bapak lain ibu. Kalau Berarti kita cuma mau 2 bersaudara gitu. enggak, 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Satu Cuma bapak yang lain duanya ibu. tuh jauh begitu. Jadi Pak Muhaimin yang dibilang dekat walaupun agak berjarak ya Bang Reang. Iya ada lagi namanya Haji Joni itu kan mantan polisi adanya Haji Muhaimin. Orang kaya. Kalau mau lagi Bang diungkap, ya kan, Wawan itu anak kedua dari Haji Saroni itu tabrakan di depan rumah. Kalau mau diusut pun apa penyebab dia tabrakan begitu kan ya. Tumbalin dulu ya.
Oh, oh. Satu-satu kan. Iya, sampai habis. besar tuh pada ketakutan dimintain kesaksiannya tuh, intinya mah ke situ sih. Ada nggak sih dari 15 pintu itu gitu, salah satu orang aja yang tahu gitu kejadian ini? Nah, ini mereka Nggak seperti ada menutupi. yang tahu langsung kan ada Rio. Nah, ada yang ngeliat mungkin ada, tapi hilang tanpa bekas. Hilang itu Enggak, yang tahu langsung itu ya Rio lah. Rio-nya ini yang goblok nggak mau jujur. Ngambil langkah 1000. Rio aja kan nggak tahu ada pembunuhan tuh. Yang Iya, anehnya nggak tahu lagi ada ya, pembunuhan. yang anehnya lagi kalau kita lihat barang-barang korban itu yang Kak J lihat di TKP itu untuk piring atau apa satu guci pun apa nggak ada gitu. Setiap orang yang punya bopet ya, yang punya bopet itu pasti ada pernak-pernik ya, yang namanya kita ada perempuan atau apa gitu. Di dapur kita itu ada gelas, ada piring, mangkok.